Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji UKIN PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025. Perkenalkan, saya Hasim Latif SPD, guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMA Negeri 1 Tambak Boyo, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dengan nomor induk 062208259393. Pada saat ini, Jumat 10 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktek kinerja pembelajaran real teaching di kelas 10-3 dengan materi memahami hakikat dan mewujudkan ketauhidan dengan Syuaibul Iman. Mohon saran dan masukannya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panas ya? Iya, karena sudah siang ya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Sehat. Masih kurang semangat. Sudah pada sholat semua tadi? Sudah. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita masih diberikan kesehatan meskipun cuaca di luar sana panas sekali, tapi mudah-mudahan di dalam kelas ini hati kita tetap adem. Yang nantinya pada pembelajaran PAI ini bisa berjalan dengan lancar dan baik. Amin. Sebelum kita masuk pada pembelajaran PAI atau mempelajari materi-materi pada pertemuan kali ini, saya ingin tanya, tadi yang berangkatnya datangnya paling pagi siapa? Mas Irfan. Oh ya, silakan Mas Irfan maju ke depan untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silakan. Ya. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Dan Terima kasih Mas Irfan. Berdoa ini penting ya pada dalam kehidupan kita, karena di dalam konsep kehidupan kita ada 3 hal. Yang pertama itu bagaimana cara kita menjaga hubungan baik dengan Allah, atau yang biasa disebut sebagai apa? Hablum minallah. Terus yang kedua itu menjaga hubungan baik kita dengan sesama, sampean dengan temannya. Nah, itu biasa disebut sebagai hablum minannas. Dan yang ketiga, menjaga hubungan baik tidak hanya dengan Allah, tidak hanya dengan sesama, tidak hanya dengan manusia, tapi ini juga ada yang penting, yaitu menjaga hubungan baik dengan alam, atau biasa disebut sebagai hablum minal alam. Nah, kelasnya rapi apa enggak? Sudah rapi apa belum kelasnya? Sudah, terima kasih. Selanjutnya, kira-kira ada yang tidak masuk hari ini? Saya coba absen ya. Siapa yang nggak masuk? Kita Fiarli. Apipah hadir? Hadir. Adi? Izin kemana? izin pergi ke Tuban. Oh, pergi ke Tuban. Mudah-mudahan, oh ya, kita doakan yang sakit. Barangkali ada yang izin sakit, mudah-mudahan diberikan kesehatan, yang ada keperluan diberikan kelancaran. Amin. Ya? Amin. Terima kasih. Sebagai bentuk kecintaan kita terhadap negara kesatuan Indonesia, seperti halnya pembelajaran-pembelajaran sebelumnya, marilah kita awali pembelajaran hari ini dengan menyanyikan lagu wajib nasional. Barangkali ada yang bersedia, silakan. Oh ya, Mbak Nesa, silakan maju ke depan untuk memimpin teman-temannya menyanyikan lagu wajib nasional. Silakan anak-anak berdiri.
Garuda Pancasila. Selanjutnya ada yang masih ingat dengan materi kita minggu kemarin? Ya, Mas Iqbal. Semangat berkompetisi dalam kebaikan dan kerja. Nah, semangat berkompetisi dalam kebaikan dan kerja. Tangan untuk Mas Iqbal. Kira-kira yang dimaksud semangat dalam kebaikan itu apa, Mas Iqbal? Nah, yaitu semangat dalam berbuat kebaikan. Ini masih kurang fokus. Antara anak-anakku ini masih kurang fokus semua. Gimana kalau kita ice breaking dulu? Ya, kita ice breaking dulu ya. Barangkali ada dari anak-anak yang pengen memimpin untuk ice breaking? Ya, silakan maju ke depan. Monggo lagi. Iya, dipimpin ice breaking-nya yuk, sini. 1, 2, 3. PAI. Pertemuan hari ini akan membahas tentang Syuaibul Iman. Kira-kira ada yang sudah barangkali tahu apa yang dimaksud iman? Iman artinya percaya. Iman adalah percaya, meyakini dalam hati kita, mengucapkan dengan lisan kita, dan melakukan dengan perbuatan kita. Tujuan pembelajaran hari ini, setelah sesi ini, nanti setelah materi ini, kita atau anak-anakku diharapkan mampu yang pertama memahami pengertian iman dan tauhid, baik itu secara bahasa maupun istilah. Terus yang kedua, ada mengidentifikasi rukun iman secara cepat. Yang ketiga, menganalisis hubungan erat antara iman dan tauhid sebagai pondasi agama. Dan yang keempat, ada menerapkan dampak tauhid dalam perilaku sehari-hari. Ini dulu ya. Silakan teman-teman membuka HP-nya. Nah, silakan dibuka background. Soto, garap sih lah. Bisa? Oh, 600 susah. Piro soalnya? 10 ya? 10 soalnya. Bisa mana istilah? Mbak Reva? Nah, Mbak Reva yang ketiga siapa? Nah, sebelum kita masuk di materi inti lah, ini silahkan nanti teman-teman kita saksikan dulu video berikut. Kan sesuatu tidak juga apa-apa
kamu? Sekali-kali dipecahin deh. Apa itu kalian Cina? Masa nggak tahu? Cek Google dong. Hah? Kok sih nggak tahu tentang Google? Iya dong. Mbak juga punya IG. Jangan lupa follow ya. Ada yang nggak tahu deh kayaknya. Ustaz itu hanya menjadi perantara saja agar dikabulkan doanya. Mintanya tetap ke Allah dan tetap dibarengi sama ikhtiar. Nah, apa sih Ustaz tahu kata Google yang benar? Mbak juga punya di atas Allah. Apa kamu tahu ya bahwa dosa syirik seperti ini tidak akan diampuni oleh Allah? Hah? Tolong. Teriaklah sepuasmu supaya pohon yang kau sembah itu membantumu. Tidak akan saja kaidah tidak mungkin bersama Allah. Pembelajaran kita kira-kira ada yang bisa menyimpulkan dari video tadi? Menceritakan tentang apa tadi? Syirik. Menyekutukan Allah, menyekutukan Allah. Setelah itu marilah kita bahas bersama berkaitan dengan materi pada siang hari ini. Yang pertama kita harus mengetahui definisi dulu, memahami konsep hakikat iman atau biasa disebut sebagai keyakinan. Definisi secara bahasa atau secara lugawi, iman berarti percaya. Ada yang tahu dengan rukun iman? Ada berapa kira-kira cabang rukun iman? Ada 6. Coba Mbak Jessica. Yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mas Irfan, yang kedua, Iman kepada malaikat-malaikat Allah. iman kepada malaikat-malaikat Allah. Yang ketiga, Iman kepada kitab-kitab Allah. iman kepada kitab Allah. Yang keempat, Rasulullah dan Rasulullah. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Dan yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Dari 6 keimanan ini wajib sebagai seorang mukmin. Nah, kalau orang yang beriman itu kan disebut sebagai mukmin. Kalau orang yang berislam disebut sebagai muslim. Nah, jadi kita harus mengimani betul terhadap 6 hal. Iman kepada Allah, meyakini bahwa Allah telah menciptakan kita, Allah telah membimbing kita dan lain sebagainya. Terus yang kedua, iman kepada malaikat. Teman-teman harus percaya, kita harus percaya ternyata Allah itu menciptakan makhluk yang bernama malaikat. Terus yang ketiga, iman mempercayai bahwa Allah telah menciptakan atau menurunkan kitab-kitab. Kira-kira ada berapa kitab-kitab Allah? Ada 4. Yang pertama, apa Mas Panji? Injil, terus Taurat, Zabur, Al-Quran. Dan yang keempat, iman kepada Rasul-Rasul Allah. Ada 25 Rasul yang wajib diketahui. Ya, mulai Nabi Adam sampai pada yang terakhir Nabi Muhammad. Terus yang kelima, iman kepada hari akhir atau kiamat. Jadi nanti setelah kehidupan di dunia ini, dunia akan mengalami kehancuran lah. Pasca itu nanti, setelah itu kita akan mengalami kehidupan di akhirat. Dan yang keenam ada iman kepada qada dan qadar. Baik itu ketentuan buruk dari Allah ataupun buruk dari Allah. Jadi qada itu kan ketentuan yang belum terjadi. Ketika nanti sudah terjadi, nah itu yang namanya qadar. Yang kedua, hakikat tauhid, memahami konsep tauhid dan pengesaan. Karena iman ini kaitannya erat dengan ketauhidan. Kalau tadi iman secara bahasa artinya apa? Yakin. Yakin. Nah, kalau tauhid secara bahasa artinya mengesakan. Berasal dari bahasa Arab yaitu ahada atau ahad. Secara istilah syar'i, mengesahkan Allah dalam segala bentuk peribadatan dan keyakinan serta meyakini bahwa hanya Dia yang berhak disembah. Nah, jadi qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu surat apa itu, anak-anak? Al-Ikhlas. Selanjutnya, 3 pilar tauhid. Pilar, ada yang tahu pilar itu apa? Pondasi. Bisa dikatakan pondasi, bisa dikatakan cagaan, tiang itu loh ya. Nah,
Pilar tauhid atau keesaan itu ada 3, tauhid rububiyah. Ini mengesahkan Allah dalam penciptaan, penguasaan, pengaturan alam semesta. Contoh, yakin bahwa hanya Allah yang menciptakan dan memberi rezeki serta menghidupkan dan mematikan kita. Jadi awak dhewe kudu percaya kalau ternyata Tuhan Allah itu yang menciptakan dan menguasai seluruh alam semesta. Terus yang kedua ada tauhid uluhiyah, mengesahkan Allah dalam segala bentuk ibadah. Ini baik sholat kita, puasa kita, doa kita, tawakal kita, semuanya diserahkan kepada Allah. Jadi karena Allah, lillahi ta'ala. Jadi silahkan berbuat kebaikan apapun itu, tapi jangan pernah mengharap pujian dari orang lain. Tapi tetap diniati karena Allah. Terus yang ketiga ada tauhid asma wa sifat, mengesahkan Allah dengan menetapkan nama-nama sifat Allah yang mulia sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran. Banyak sekali kan ya nama-nama Allah yang ada di dalam Al-Quran. Ada berapa kira-kira? 99 yang biasa disebut sebagai Asmaul Husna. Nah ini hubungan iman dan tauhid sebagai pondasi bangunan. Analogi peran tauhid, peran iman. Pondasi menyangga seluruh bangunan agar kokoh dan tidak roboh. Peran iman, bangunan dan isi seluruh keyakinan ibadah dan akhlak yang ditegakkan. Terus pohon. Selanjutnya setelah kita mempelajari materi ini hari ini, silakan nanti anak-anak membagi kelompok menjadi 6 kelompok. Setelah itu nanti ada tugas untuk yang biasa disebut sebagai pembagian LKPD atau apa itu, lembar kerja peserta didik. Nah, silakan bisa mulai sekarang membentuk menjadi 6 kelompok. Nah, nanti dua-dua ini, ayo silakan. Kelompok 5. Nah, kelompok 5. Ada kesulitan? Tetap 3. Makanya dong. Iya. Nah. Nah. Hari kiamat. Nah, nanti ya. Silakan nanti dikasih nama. Oh iya. Percaya atau membenarkan. Nah, iya, ditaruh. Tadi saya minta untuk perwakilan masing-masing dari kelompok untuk maju ke depan. Berapa anak, Pak? 3 lah. Ya. Silakan kelompok 2 untuk masuk ke depan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman dan juga Bapak Guru. Di sini saya perwakilan kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Hasil dari mendengarkan ceramah dari mengenai hakikat iman dan tauhid. Dari ceramah yang kita dengarkan, kita memperoleh
beberapa poin penting sebagai berikut. Yang pertama yaitu iman berarti keyakinan yang kuat dalam hati, diucapkan dengan lisan dan dibuktikan dengan perbuatan. Iman bukan hanya sekedar percaya, tetapi juga diwujudkan dalam tindakan nyata. Kemudian poin kedua, tauhid adalah dasar dari iman. Yang ketiga, hubungan antara iman dan tauhid sangatlah erat. Dan poin yang keempat, iman dan tauhid memberikan rasa tenang dalam hati. Sebagai kesimpulannya, tauhid adalah inti dari keimanan, dan iman adalah wujud nyata dari keyakinan dan kuasa dan keesaan Allah. Keduanya saling melengkapi dan menjadi dasar bagi setiap muslim dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Mungkin dari teman-teman ada yang mau tanyakan? Saya. Bagaimana caranya agar keimanan kita meningkat terus? Nah, itu ada pertanyaan dari temennya. Bagaimana caranya agar keimanan itu meningkat terus? Jadi kadang itu kan namanya keimanan kadang meningkat, kadang turun. Lah ini bagaimana? Silakan untuk kelompok 2. Biasanya merintikan cara-cara praktis untuk menguatkan iman. Salah satunya menjaga sholat tepat waktu atau di awal waktu, karena sholat adalah tiang agama. Dan tolak ukur ketaatan. Yang kedua, meningkatkan kualitas zikir, menggunakan zikir sebagai makanan rohani harian yang menjaga koneksi dengan Allah. Yang ketiga, menjaga dan mengamalkan Al-Quran, karena Al-Quran adalah sumber petunjuk yang berfungsi sebagai penyegaran keimanan. Terima kasih. Ada yang lagi? Ada yang lagi? Ada mungkin yang ditanyakan lagi? Tidak ada ya, kita kasih aplaus dulu untuk kelompok 2. Terima kasih, boleh kembali ke tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di sini kami akan menyampaikan sedikit kesimpulan atau materi definisi tentang rukun atau ciri utama dan bukti atau pendukung singkat dari iman tauhid yang akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, jadi yang pertama ialah konsep utama iman. Definisi menurut Balde dan istilah iman ialah percaya atau membenarkan. Dan yang kedua rukun atau jenis utama. Yang pertama iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikat, yang ketiga iman kepada kitab-kitab, yang keempat iman kepada Rasul, yang kelima iman kepada hari akhir, yang keenam iman kepada qada dan qadar Allah. Nah, apa sih bukti dalil atau dalil pendukung singkat untuk pendukung iman? Bukti atau dalil tentang hakikat iman ialah terdapat pada Al-Anfal ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin adalah mereka yang jika disebut nama Allah memutar hatinya, dan jika dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambah kuat imannya, dan hanya kepada Tuhannya mereka bertawakal. Dalam definisi tauhid sendiri adalah mengesahkan atau bahagia menjadikan sesuatu itu satu, mengesahkan Allah dalam hal rububiyah, uluhiyah, dan asma sifatnya, menjadikan hanya Allah sebagai satu-satunya zat yang layak disembah. Rukun atau jenis tauhid pertama ada rububiyah. Rububiyah adalah penciptaan dan pengaturan. Kedua adalah uluhiyah. Ketiga ada asma wa sifat. Kemudian ada ditanyakan kelompok 4. Tidak ada, cukup jelas?
Cukup jelas. Kisah kasih aplaus dulu untuk kelompok 3. 4, iya 4. Terima kasih. Oke, silakan boleh kembali ke. Itu tadi pemaparan dari teman-teman kita berkaitan dengan hasil diskusi yang sudah kita lakukan. Sebelum kita akhiri pada pembelajaran hari ini, kita ice breaking dulu. Katanya karena apa sudah males ini kayaknya, ya, capek ya. Ya silakan nanti. Iya nggak apa-apa ya, silakan dipimpin untuk ice breaking. Ayo semangat, ayo semangat. Satu, dua, tiga. Tepuk PAI. P A I P A I. Terima kasih, terima kasih. Berkaitan dengan materi hari ini, kira-kira kita ambil kesimpulan bahwa tadi iman adalah keyakinan hati, ucapan, lisan, dan tindakan. Terus yang kedua, tauhid adalah mengesahkan Allah. Nah, barangkali ada yang ingin ditanyakan berkaitan dengan materi pada sore hari ini. Cukup jelas ya? Nah, cukup jelas. Untuk tugas selanjutnya, nanti silakan anak-anak mengerjakan di Google Form. Nanti saya kirim ke ketua kelas, nanti bisa dikumpulkan. Terus setelah itu nanti jangan lupa untuk belajar lagi berkaitan dengan persiapan pertemuan minggu selanjutnya atau pertemuan selanjutnya tentang cabang-cabang iman. Kalau hari ini kita mempelajari tentang iman dan ketauhidan, nah pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang cabang-cabang iman. Saya ingin mungkin ada 1 atau 2 dari anak-anak coba Mbak Imelda berkaitan dengan diskusi kita hari ini atau materi pelajaran hari ini bisa dikasih masukan, kasih refleksi setelah mungkin mempelajari materi tentang iman, kira-kira apa yang perlu nanti diterapkan di dalam kehidupan kita. Silakan Mbak Imelda. Hasil diskusi kita pada ini mungkin kurang gini atau mungkin bagaimana, nah silakan. Diri, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah iman merupakan keyakinan yang mantap di dalam hati, diikrarkan dengan lisan, dan dibuktikan melalui perbuatan yang nyata. Hakikat ketauhidan adalah mengesahkan Allah dalam segala hal. Orang yang benar-benar beriman tidak cukup hanya mengaku beriman, tetapi juga mewujudkan keimanannya dengan amal yang nyata. Dengan memahami dan mengamalkan syu'aibul iman, seseorang akan menjadi pribadi yang bertauhid. Oke, terima kasih Mbak Imelda atas masukannya. Jadi pembelajaran hari ini menyenangkan ya? Ya, menyenangkan. Oke, sebelum kita akhiri, marilah kita tutup dulu dengan berdoa. Dimohon untuk ketua kelas Mas Irfan untuk menutup doa. Seperti biasa, baca surat Wal Asri. Sebelum mengakhiri kegiatan belajar pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Terima kasih Mas Irfan. Sekian dari Pak Hasim. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan pembelajaran ini memberikan kemanfaatan, memberikan keberkahan yang nantinya menjadikan kita menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang berguna bagi negara bangsa. Sekian dari kami, dari Pak Hasim. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.